Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rozak, Melisa, Dela, Naila, dan Foni akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keamanan dan Privasi Data Kesehatan. Ancaman terhadap keamanan dan privasi data kesehatan. Keamanan dan privasi data kesehatan menghadapi ancaman yang meningkat terutama dari serangan cyber seperti ransomware, phishing, dan malware yang mengincar data sensitif. Di Indonesia, sekitar 50% fasilitas kesehatan belum memiliki proteksi keamanan data yang memadai. Sementara ancaman juga datang dari faktor internal, seperti kelalaian pengguna dan kurangnya pelatihan. Pengguna perangkat IoT di sekitar kesehatan juga menambah komplikasi karena sering memiliki kerentanan. Ancaman utama meliputi eksternal ransomware, phishing, malware. Internal, kurangnya perlindungan, kelalaian, dan kurangnya pelatihan. IoT, kerentanan perangkat yang dapat dimanfaatkan oleh. Implikasi dari serangan ini mencakup pelanggaran privasi, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Untuk mengatasi ancaman fasilitas kesehatan perlu 1. Menerapkan sistem keamanan data yang komprehensif. 2. Melakukan pelatihan rutin untuk staf. 3. Melakukan audit dan pembaruan sistem secara teratur. Dan terakhir, mengamankan perangkat IoT dan mematuhi regulasi keamanan data. Regulasi keamanan data di Indonesia. Regulasi perlindungan data kesehatan di Indonesia seperti UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP dan Permenkes nomor 24 tahun 2022 sangat penting. Namun implementasinya masih terkendala oleh rendahnya kepatuhan institusi kesehatan dan kurangnya pemahaman hukum. Studi menunjukkan hanya 30% rumah sakit yang mematuhi regulasi ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, dan penyedia teknologi, serta audit yang transparan dan menegakkan hukum yang lebih kuat. Teknologi untuk keamanan data kesehatan. Yang pertama, ada enskripsi data, yaitu mengubah data menjadi kode yang tak dapat dibaca tanpa enskripsi. Yang kedua, ada autentifikasi multifaktor, menggunakan sandi dan kode OTP. Yang ketiga, ada blockchain, yaitu teknologi yang mencatat data secara aman dan transparan untuk mengurangi risiko manipulasi. Yang keempat, ada AI, untuk mendeteksi ancaman dan anomali dalam sistem secara real-time. Yang kelima, ada cloud computing, yaitu menyimpan data di server jarak jauh dengan kontrol keamanan yang ketat. Yang terakhir, ada Zero Trust Architecture, yaitu tidak mempercayai perangkat atau pengguna secara otomatis. Setiap akses diperlukan verifikasi. Namun, semua di atas mempunyai tantangan, yaitu biaya, kekurangan tenaga ahli, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Tantangan dan peran pasien dalam privasi data kesehatan. Perlindungan data kesehatan melibatkan faktor teknologi dan manusia. Institusi kesehatan kecil sering menghadapi keterbatasan dana untuk solusi keamanan, dan banyak tenaga medis serta pasien yang kurang memahami implikasi privasi data. Riset Rahmawati 2022 menunjukkan bahwa pasien sering tidak sadar akan hak mereka terkait data pribadi, sehingga edukasi pasien sangat penting. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya literasi teknologi, kesadaran pasien yang kurang, dan persetujuan yang tidak informasi. Institusi kesehatan perlu transparan dalam penggunaan data dan memberikan kontrol lebih pada pasien seperti hak akses, perbaikan, penghapusan, dan menarik persetujuan. Kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, dan masyarakat penting untuk membangun budaya privasi yang kuat. Pasien juga memiliki peran aktif seperti mencari informasi, bertanya, memberikan persetujuan yang sadar, memantau penggunaan data, dan melaporkan pelanggaran. Kesimpulan, keamanan dan privasi data kesehatan sangat penting di era teknologi. Ancaman seperti serangan siber, kelainan, dan kerentanan telah memerlukan perhatian serius. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi menjadi langkah awal, namun butuh penguatan melalui kolaborasi, edukasi, dan audit rutin. Teknologi seperti enkripsi, blockchain, dan zero trust dapat meningkatkan perlindungan data. Pasien juga
berperan dalam menjaga privasi data mereka, sehingga edukasi masyarakat perlu ditingkatkan.